Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa menghadiri salat Idul Adha 1445 Hijriah. Untuk itu kami berharap kepada seluruh jamaah yang baru tiba ataupun yang sudah tiba untuk mengisi saf yang masih kosong, terutama untuk ummahat di atas, untuk senantiasa menjaga safnya yang masih kosong untuk diisi, dan ada yang masih dalam perjalanan untuk ummahat bisa lewat jembatan ataupun nanti diarahkan di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan memulai salat kita dengan yang pertama adalah pembukaan dan selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Yayasan Nurul I'tisam Ustadz Al-Jubri SSMM. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Seraya kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Di pagi hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid dan juga kalimat tahlil sebagai bukti keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Di hari raya Idul Adha 1445 Hijriah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, kami mewakili pengurus Yayasan Nurul I'tisam. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan para jemaah sekalian. Alhamdulillah, perjalanan Yayasan Nurul I'tisam yang sudah berusia kurang lebih 36 tahun, yang dimulai dari berdirinya masjid yang sangat sederhana dan dimulainya dengan lembaga pendidikan Raudhatul Atfal, madrasah diniyah awaliyah, dan semakin berkembang perjalanan Yayasan Nurul I'tisam dengan saat ini kita saksikan bersama-sama. Masjid yang begitu megah dan indah, dan juga lembaga pendidikan di bawah Yayasan Nurul I'tisam sudah semakin berkembang dan bertambah dengan keberadaan sekolah menengah pertama Yayasan Nurul I'tisam. Ini semua merupakan sebuah perjalanan yang dimana kami dari pengurus Yayasan Nurul I'tisam terus berkhidmat untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah sekalian, warga Duta Keranji dan juga sekitarnya, yang semoga pelayanan yang kami berikan ini meskipun belum banyak memuaskan, namun setidaknya perkembangan dakwah di Yayasan Nurul I'tisam sudah
bisa kita rasakan. Dengan demikian kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi juhud sungguh-sungguh kepada bapak-bapak pengurus, bapak pembina, pengawas Yayasan Nurul I'tisam, pengurus, dan tak lupa kepada para pendiri-pendiri yayasan ini. Semoga juhud kesungguh-sungguhan yang bapak-bapak berikan Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Dan juga kepada para jamaah sekalian, tak lupa kami sampaikan keberadaan unit-unit kegiatan yang ada di bawah naungan Yayasan Nurul I'tisam, bahwa kita masih memiliki sekolah. Sekolah ini saat ini masih tetap menerima bagi para jemaah sekalian yang ingin menitipkan, mengamanahkan putra-putrinya untuk dididik, baik itu di Raudhatul Atfal, baik itu di Madrasah Diniyah Awaliyah, dan juga di sekolah menengah pertama SMP Islam Nurul I'tisam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa insya Allah pada hari ini Masjid Nurul I'tisam akan melaksanakan pemotongan hewan kurban, yang dimana para jemaah sekalian sudah menitipkan, mengamanahkan kepada panitia untuk disembelih hewan kurban tersebut. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita akan memotong atau menyembelih hewan kurban berupa kambing dan juga sapi. Kambing ada kurang lebih sekitar 61 ekor yang akan kita potong, dan sapi ada sekitar 12 ekor yang akan kita potong. Nampaknya tahun ini yang kita akan potong mengalami penurunan. Kalau tahun sebelumnya, tahun 1445 Hijriah, kita motong sekitar 79 ekor kambing. Tahun ini 61 ekor kambing. Semoga amanah yang bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kaum muslimin berikan, sampaikan kepada kami, bisa kami salurkan kepada orang-orang yang berhak dan juga para pekurban yang lainnya. Terakhir, sebelum kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah warga Duta Keranji dan juga sekitarnya yang senantiasa mensupport kegiatan dakwah di lingkungan Yayasan Nurul I'tisam, baik itu pendidikan dan juga ibadah yang sehari-hari kita laksanakan, baik yang membantu berupa materi maupun non materi. Semoga apa-apa yang telah diberikan menjadi ladang pahala dan juga amal yang tak pernah terputus, dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak di yaumil akhir. Akhirnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf jika selama ini pelayanan yang kami berikan dari Yayasan Nurul I'tisam belum memenuhi sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Apa-apa yang kurang akan kita perbaiki, insyaallah biiznillah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Al-Jupri. Untuk selanjutnya kami memberitahukan untuk sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah 1445 atau hari ini Senin 17 Juni 2024 untuk imam dan khatib yaitu Ustadz Imam Muslimin LC. Dan untuk itu kami mengharapkan kepada bapak-bapak jamaah dan juga ibu-ibu yang ada di masjid untuk
mengisi saf-saf yang masih kosong dan merapatkan safnya. Dan untuk itu selanjutnya kami akhiri dari panitia untuk membawakan sambutan dan juga untuk memberitahukan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan dan tidak bermaksudnya ibu yang ada di atas, perhatikan maksudnya. Seperti biasa kita akan bertakbir 7 kali. Selain takbir ihram, rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intiqal. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد هو عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. مت الصلاة عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar tentang surga. Kita membacanya di dalam Al-Quranul Karim. Kita menelaahnya di dalam hadis-hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mendengar dari uraian-uraian para ulama, para asatidzah al-fudala tentang bangunannya yang terbuat dari emas dan perak, tentang kerikilnya yang terbuat dari batu mulia, 4 sungainya yang sangat indah dan menakjubkan, tentang kenikmatannya yang tak terputuskan, makanan yang lezat tak terbayangkan, waktunya yang kekal dan abadi, khalidina fiha abada. Apakah setelah kita mendengar tentang keindahan surga dan berbagai kenikmatan di dalamnya, kita termotivasi untuk beramal, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita tergerak hati ini untuk berkorban, untuk berjuang meraih surganya Allah? Atau itu hanya memori sementara yang kemudian hilang dan terlupakan? Satu hari kita ingat tentang surga, 1 bulan kita bekerja untuk dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita lebih berambisi untuk mencari dunia dan dunia. Kita lebih berambisi mencari harta dan tahta. Kita melihat orang-orang yang berjuang untuk dunianya, batu dia hancurkan, teriknya mentari dia biarkan membakar punggungnya, bahkan debu-debu yang ada di jalan tak dia hiraukan. Meninggalkan keluarga, berpisah dengan anak, dengan istri, ia lakukan demi apa? Demi dunia yang semua kita tahu nilainya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Simaklah sebuah kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'lamu akhir ahli nari khurujan minan nar wa akhir ahli jannati dukhulan al jannah rajulun yakhruju minan nari habwan. Seseorang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya saat itu, ini sesungguhnya aku la a'lamu, betul-betul mengetahui manusia yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Beliau menyebutkan dia adalah rajulun, seseorang yang keluar dari neraka dalam keadaan habwan, merangkak. Ia merangkak sampai dekat surga. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu idhab fadkhulil jannah. Pergi kamu sana, masuklah ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kemudian dibayangkan, dikhayalkan di dalam benaknya, dikhayalkan di dalam bayangannya bahwasanya surga itu mal'a, penuh. Nah, ini orang yang terakhir banget masuk surga, sehingga dia dikhayalkan bahwasanya surga itu penuh. Fayaqul wajadtuha mal'ah, Rabbi wajadtuha mal'ah. Ya Rabb, surga sudah penuh. Qad akhadhan nasu manazilahum, manusia semua telah mengambil bagian mereka di surga. Fayarji', kemudian dia kembali kepada Allah dan mengatakan, surga itu penuh, sudah penuh surga ya Allah, nggak ada lagi tempat untuk aku. Apa kata Allah? Idhab fadkhulil jannah, pergi masuklah ke surga. Bolak-balik sampai 3 kali, sehingga yang ketiga kalinya Allah tabaraka wa ta'ala juga masih berfirman, idhab fadkhulil jannah, pergi masuklah ke surga. Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalihha.
Pergi, masuk kamu ke surga, bagimu dunia seisi dunia. Bahkan 10 kali lipatnya dunia untukmu semuanya. Allahu Akbar. 10 kali lipat dunia. Orang yang terakhir, nggak ada orang lagi setelah dia yang masuk ke surga. Paling terakhir masuk surga. Siapa yang menguasai Bekasi separuhnya saja? Siapa yang memiliki Indonesia setengahnya saja? Siapa yang memiliki dunia setengahnya? Miliaran manusia, tidak ada satupun yang memilikinya. Ini orang terakhir masuk surga, dia memiliki 10 kali lipat dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadangkala kita dengan letih, dengan susah payahnya bekerja untuk dunia, pagi, siang, sore, sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, hanya untuk sepetak tanah, hanya untuk sekian hektar tanah. Kita berjuang mati-matian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu karunia Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang terakhir masuk surga, lalu bagaimana orang-orang yang berada di level atasnya? Bayangkan. Masing-masing kita bayangkan. Bagaimana orang yang masuk surga lebih dulu? Bagaimana orang-orang yang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, di Firdausil A'la? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita tidak lagi peduli dengan aktivitas kita yang duniawi. Terus kita mengejar dunia, capek. Tidak akan pernah kita berhenti mengejar dunia kecuali tanah telah menyumpal mulut kita. Hatta turab yamla'u jawfah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, kita sudah sering kali disampaikan kepada kita tentang surga, kengerian neraka, tetapi kita masih saja sering lupa. Makanya kita adalah manusia yang butuh diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita hidup di dunia 70-80 tahun maksimal. Kita ada di perut ibu kita 9 bulan. Lahir, kemudian kita hidup menjadi manusia, menjadi bayi, balita, remaja, dewasa, kemudian kita menjadi tua, kembali lemah. Setelah itu kita dikubur. Kemudian kita di alam kubur ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar 50.000 tahun satu harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu artinya apa? Itu artinya kita di dunia ini ternyata cuma sebentar. Makanya orang yang bijak di antara manusia mengatakan id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yauma. Kalian tinggal di dunia ini tidak lain hanya satu hari. Perbandingannya tadi kita bandingkan dengan alam kubur, kita bandingkan dengan akhirat. Sebentar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita beramal, mari kita berjuang, mari kita berkorban untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang arduha ka'ardis samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi bahkan berlipat-lipat.
Kita sebutkan tadi orang terakhir masuk surga saja 10 kali lipatnya dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat orang-orang terdahulu kita, mereka berjuang mati-matian, mereka berjuang untuk mendapatkan surga. Kita lihat perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perjuangan Bilal bin Rabah. Kita lihat perjuangan Khabbab bin Ab. Kita lihat perjuangan keluarga Yasir, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar bin Yasir. Kita juga melihat perjuangan Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun disiksa oleh Fir'aun, diikat di bawah teriknya matahari, dibiarkan, ditinggal begitu saja. Kemudian kembali lagi dan dipecut, dipukul, dilempari batu, sampai ia berdoa kepada Allah. Qalat Rabbi ibnili baitan fil jannah, Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku istana di surga. Ini perumpamaan yang Allah buat untuk kita orang-orang beriman. Istrinya Fir'aun, kemudian ia melihat istana di surga. Tidak lama setelah itu meninggal, sebelum dilempar batu begitu besar sehingga ketika ketiban batu ia tidak merasakan sakit karena sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat perjuangan orang-orang terdahulu kita. Mereka begitu bersemangat beramal, mereka begitu semangat untuk berjuang untuk mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita hidup di dunia ini harus capek. Ma khuliqat hadhihi dunya lirraha. Dunia ini diciptakan bukan untuk istirahat. Istirahat kita yang sesungguhnya adalah di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, bahwasanya ajma'a uqala'u kulli ummatin, telah sepakat para uqala, orang-orang yang berakal. Ingat, semua umat, bukan hanya umat Islam saja, semua umat bersepakat bahwasanya ala anna na'ima la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak diraih dengan kenikmatan. Wa man asara raha fatathu raha. Siapa yang lebih memilih untuk santai-santai di dunia ini, untuk tidur-tiduran, tidak mau capek, tidak mau susah untuk meraih surganya Allah, fatathu raha, maka dia akan kehilangan istirahat yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi melihat perjuangan orang-orang terdahulu kita, sampai nyawa mereka pertaruhkan. Dan di saat mereka berjuang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum menimpa kalian apa-apa yang menimpa umat terdahulu? Ini juga ditujukan kepada kita. Umat terdahulu ditimpa musibah malapetaka, kekurangan harta, kekurangan dari segi fisik. Matsatkumul ba'sa wad-dharra, bahkan bumi ini zulzilu, digoncangkan bumi ini untuk menguji kebenaran iman mereka. Sampai yaqular rasul, sampai utusan Allah, sampai delegasinya Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah?
itu datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat bahwasanya pertolongan itu sudah dekat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya 1, 2, 3, 4 ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi dengan yang semisal tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, yang mana ini adalah peristirahatan yang sebenarnya, maka mereka mengatakan wa qalul hamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan dari kami kesedihan, kesusahan di alam barzakh, di alam kubur, kesusahan di padang mahsyar, kesusahan ketika kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita seperti orang-orang penghuni neraka yang justru teriakan mereka adalah wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Orang-orang penghuni neraka, mereka menjerit, mereka berteriak mengatakan rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkan kami. Kami ingin hidup kembali, kami ingin beramal soleh ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka ingin dikeluarkan dari neraka, ingin hidup lagi. Apa keinginan mereka? Bukan untuk melanjutkan pembangunan rumah, bukan untuk melanjutkan proyeknya, bukan untuk menghitung harta yang triliunan, tetapi untuk beramal soleh, untuk berpuasa sunnah, untuk sedekah, untuk berbuat baik kepada keluarga. Itu yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak akan pernah terjadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimani wa iyyakum, perhatikan bahwasannya kita menyimak surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan, maka sudah waktunya kita hati tergerak untuk beramal, untuk berjuang mati-matian, untuk berkorban, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa untuk mendapatkan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakum, perhatikan, kita diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, dan kita diberikan kemudahan untuk berkorban. Ingat bahwasanya yang Allah inginkan itu bukan dagingnya. Kita jangan sampai lupa, Allah tidak mengharapkan dari kita gemuknya, Allah tidak mengharapkan dari kita yang bagusnya. Tidak hanya itu yang Allah harapkan, tapi yang Allah harapkan adalah ketakwaan dari kita. La yanarallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ingat, jangan sampai kita bangga diri, jangan sampai kita lupa ketika Allah mudahkan kita untuk berkurban. Ingat, hisab diri kita, periksa kembali niat kita, bahwasanya Allah menerima dari kita takwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dada, bukan di mulut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, untuk kaum muslimat al-karimat
ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW biasa beliau mengkhususkan nasihat, wasiat untuk kaum muslimat. Mengapa? Karena kaum muslimat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat indah, yang menjadi fitnah bagi para lelaki. Ingat, fitnah pertama yang menimpa Bani Israel kanat fin nisa, wanita. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, ma taraktu fikum fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah setelah kematianku yang lebih berat bagi para lelaki daripada wanita. Wanita disebutkan di dalam hadis penghuni neraka yang paling banyak. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ia tidak pandai bersyukur kepada suami. Ketika suaminya sering berbuat baik, kemudian ia merasa tersakiti, maka mereka akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ingat, para ibu-ibu, para wanita yang ada di belakang, yang ada di atas, pintar-pintarlah kita bersyukur, pintar-pintarlah kita untuk qanaah dengan pemberian yang Allah berikan. Didiklah anak-anakmu untuk menjadi ulama al-amilin, untuk menjadi anak yang membanggakan dunia dan akhirat. Didiklah anak-anakmu untuk memberikan mahkota tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Dan ingat untuk para bapak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, bukan hanya diri kalian saja. Jaga juga keluarga kalian, istri kalian, anak kalian. Bantu ibu-ibu untuk mendidik anak-anak. Kerjasama, ta'awun 'alal birri wa taqwa di dalam sebuah rumah tangga untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, dan semua itu dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi pribadi dan jamaah sekalian. Allahu taala alam bisawab. Wa akhiran qala Allah tabaraka wa ta'ala amiran mukhbir, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa 'amalan mutaqabbalah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aslih ahwalal muslimin hukaman wa mahkumin. Allahumma aslih ahwalal muslimin hukaman wa mahkumin. Allahumma aslih ahwalal muslimin hukaman wa mahkumin ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para jamaah untuk sampah atau bekas koran untuk mohon dibantu untuk ditempatkan ke